Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Kami di sini dari Prodi Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia. Kami di sini akan melakukan sesi wawancara atau sesi tanya jawab untuk memenuhi ujian tengah semester ilmu mantik. Nah, perkenalkan saya Imas Jamilah dan teman saya Azahra Uliadi. Nah, di sini kami akan membahas tentang kuli dan juga kisma. Nah, untuk sesi pertanyaan pertama ini akan dilakukan oleh saya dan saya akan bertanya kepada teman saya yaitu Azahra. Nah, untuk yang pertama yaitu Saudara Zahra, satu, apa sih arti dari kuli itu? Kuli yaitu lafaz mufrad yang dapat sesuai mengandung afrad-afrad satuan-satuan yang banyak. Jadi kuli itu menunjukkan makna yang banyak, di bawahnya mengandung afrad-afrad yang banyak. Mengandung banyak-banyak afrad. Oke, nah kan tadi udah ada tuh arti kuli itu apa, udah dijelasin. Nah di sini ingin bertanya itu apa sih, apa saja macam-macam dari kuli gitu? Macam-macam kuli itu ada kuli jins, kuli nau, pas, ama, hasah dan ama. Hasyah dan nama. Jadi kuli itu ada kuli jin, nau, pasal, hasyah dan ama. Ya. Nah, untuk pertanyaan ketiga yaitu apa yang dimaksud dengan kuli jins itu? Kuli jins yaitu bagian diri mahriyah yang sama antara satu mahriyah dengan mahriyah yang menjadi tempat bernaung dari macam-macam kuliah yang lebih khusus. Nah, kan tadi dijelaskan, kan tadi ada macam-macamnya. Di sini kan ingin menanyakan tentang pengertian dari macam-macam kuli. Kan tadi ada kuli jins. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan kuli nau dan juga kuli fasyal? Kuli nau itu berasal dari bahasa Arab yang berarti ragam, jenis, macam, maksud. Maksudnya yaitu ragam, sesuatu hakikat yang berkumpul pada lebih umum gitu, sesuatu yang umum. Nah, sedangkan fasah itu tuh suatu sifat dari beberapa sifat kuliah di mana suatu hakikat bersatu dalam satu jenis. Nah, coba sih berikan contoh untuk kuli itu seperti apa contohnya? Kuli itu contohnya burung, sungai, sekolah, murid. Jadi tuh lafaz-lafaz itu menunjukkan makna yang di bawahnya mengandung sifat yang banyak gitu. Jadi maknanya masih luas, gitu, nggak tertuju ke mana gitu. Jadi luas. Jadi untuk kuli itu contohnya itu maknanya itu memiliki makna luas. Jadi secara tidak langsung kayak universal gitulah, ya. Jadi global gitu. Nah, di sini saya ingin menanyakan penjelasan tentang kuli akli. Kuli akli itu gabungan dari kuli tabi'i dan kuli mantiki yang wujudnya hanyalah dalam akal. Jadi dia itu cuma kayak kita pikirin doang gitu, yang ada di akal doang. Nah, kan tadi adanya kuli akli itu tuh gabungan dari kuli tabi'i dan kuli mantiki. Kan kita nggak tahu gitu kuli mantiki itu apa, tabi'i itu apa. Nah, di sini ingin tahu gitu penjelasan dari kuli tabi'i sama mantiki itu seperti apa gitu. Kuli tabi'i itu di mana kuli tabi'nya itu kuli yang memiliki individu yang nyata di alam fisik, alam at-tabi'ah atau alam indrawi. Jadi yang nyata gitu. Yang bersifat individu yang nyata. Nah, sedangkan kuli mantiki itu merupakan istilah tertentu yang dilakukan untuk makna tertentu dalam ilmu mantik. Oke, nah di sini bisa sebutkan pembagian dari lafaz kuli itu apa sih? Apa saja? Nah, jadi tuh lafaz dibagi menjadi 3, yaitu pertama pembagian berdasarkan adanya ketiadaan individu di alam fisik, berdasarkan berlakunya lafaz kuli dengan lafaz di bawahnya, ketiga pembagian lafaz berdasarkan hubungan atau keterkaitan dengan esensi. Kan tadi itu ada
dapat kuli itu kan yang esensi, terus ada fisik. Nah, di sini maksud dari manusia itu kuli itu seperti apa gitu? Kan nggak paham gitu. Maksudnya apa sih manusia dari manusia itu kuli itu? Ya, maksudnya itu ada 3 unsur. Yang pertama, kata insan. Kedua, kata kuli. Dan ketiga, ialah penafsiran insan dengan kuli. Dengan kata lain, dalam kalimat tersebut kita menemukan ada yang sifati dan ada yang sifat. Ada yang mansub, ada yang sifat gitu. Ada gabungan antara sifat dengan yang disifati. Nah, kan tadi kuli itu ya kan tadi udah dijelasin ada kayak insan dan lainnya. Nah, di sini apa yang terjadi ketika kita hanya memperhatikan kata insan saja? Misalnya dalam contoh kalimat manusia itu kuli. Nah, tetapi kita hanya memperhatikan dengan kata insan saja gitu. Ya. Nah, apa yang terjadi? Jadi kalau misalnya kita memperhatikan kata insannya aja, yang bakal terjadi itu maka dinamakan kuli tabi karena lafaz kuli tersebut memiliki individu yang nyata di dalam fisik. Jadi karena dia masih individu, jadi dia disebutnya kuli tabi. Nah, oke, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana jika kita hanya memperhatikan kata kuli saja? Dalam contoh manusia itu kuli kan tadi bagaimana ketika kita memperhatikan dengan kata insan saja. Nah, di sini bagaimana juga gitu ketika kita hanya memperhatikan kata kuli saja gitu. Jika kalau kita hanya memperhatikan kata kuli itu sendiri, kita itu dinamakan kuli tabi'i karena kuli mantiki karena istilah tersebut merupakan istilah tertentu yang dilakukan untuk makna tertentu di ilmu mantik. Jadi karena emang tertentu doang gitu jadinya kuli mantiki. Oh iya. Nah, untuk selanjutnya yaitu bagaimana penjelasan tentang kuli dengan contoh, misalnya contoh singa itu kuli universal. Nah, atau bisa disebut dengan asad kuli. Nah, bagaimana penjelasan tentang kuli tersebut nih? Jika kuli itu berdiri sendiri, maka disebutnya itu kuli tabi karena termasuk istilah yang khusus yang dikenal dalam ilmu mantik. Nah, di sini ada pertanyaan terakhir ya. Nah, bagaimana penjelasan tentang kuli dalam contoh singa itu kuli universal. Nah, jika kuli itu berdiri sendiri gitu. Jika kuli itu berdiri sendiri, maka disebut kuli mantiki karena ia termasuk istilah yang khusus yang dikenal dalam ilmu mantik. Oke, terima kasih Zahra untuk jawabannya apa yang sudah saya tanyakan dan juga terima kasih atas jawabannya. Nah, untuk selanjutnya itu pertanyaan sesi kedua yaitu yang akan dijawab oleh saya sendiri dan akan dipertanyakan oleh saudara Zahra. Silakan Zahra. Oke, jadi aku menanya ya. Kan kamu tentang kismah ya? Aku menanya sih, apa sih maksudnya kismah itu? Nah, untuk kismah itu adalah pembagian yang dibagi, yang memiliki bagian-bagian terbagi dari apa yang dibagi dan dasar pembagian itu sendiri. Nah, mungkin untuk pengertian di sini kan masih agak rumit ya, kayak dibagi-bagi ada kata banyak baginya gitu. Jadi kismah itu intinya itu pembagian yang harus ada dasar apa sih yang dibaginya itu gitu. Dan juga hal apa yang menjadi bagian-bagiannya seperti itu. Contohnya misalnya kata ilmu dasarnya kan ilmu. Nah, untuk yang dibaginya tuh ilmu tuh apa aja gitu, ada ilmu mantik, kayak ilmu alam, nah seperti itu. Jadi kayak kisma itu seperti pembagian seperti itu sih. Oke. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kisma gitu? Untuk hal yang dilakukan untuk melakukan kisma itu yang pertama ada memperjelas konsepsi kita tentang lafaz yang dibagi. Jadi kita tuh harus memperjelas gitu lafaz yang mau dibagi itu apa gitu, dasarnya tuh apa, terus pembagiannya tuh apa, terus apa yang akan dibagi
dengan lafaz itu gitu. Jadi emang jelas itu tuh ada dasar-dasarnya gitu. Nah, untuk yang kedua yaitu ketika kita ingin melakukan pembagian, kita harus memperhatikan dan menentukan dasar pembagiannya. Tadi kembali untuk nomor 1. Jadi kalau untuk melakukan kisma itu kita harus jelas gitu. Dasarnya tuh untuk kita mengambil lafaz itu tuh dasarnya dari apa? Misalnya dasar pembagiannya itu apa? Terus apa sih yang harus dibagi-bagi dari lafaz itu tuh seperti itu. Oke. Ini kalau misalnya ada asas at-taksim, itu tuh maksudnya apa gitu? Untuk yang dimaksud dengan asas at-taksim itu dasar pembagian yang akan dibagi ke dalam bagian-bagian tertentu. Jadi asas at-taksim itu sama saja dengan kisma sih. Jadi kayak apa ya? Kayak bagian-bagiannya dari kisma. Jadi at-taksim itu dasar pembagian. Nah, tadi kan kembali kisma itu pembagian. Nah, dari kisma itu harus ada asas at-taksim, yaitu dasar pembagiannya gitu. Jadi dasarnya apa? Seperti itu. Oke. Kalau yang dimaksud dengan maksam itu apa? Untuk maksam itu kata yang terbagi dari dasar pembagian. Jadi ya tadi kembali sama saja dengan asas at-taksim. Asas at-taksim itu kan tadi sama saja kayak apa ya? Misalnya kismah. Kismah itu harus ada urutannya gitu. Misalnya ada dasarnya, terus ada kata yang dibagi. Jadi kata apa sih yang mau dibaginya itu, lafaznya apa yang mau dibagi dari untuk menjadi kismah seperti itu. Kan kisma itu pembagian ya. Nah, kata istilah lain dari kisma itu apa gitu? Kayak bingung. Istilah dari bagian kisma itu ada kisem. Jadi ya itu tuh jadi bagiannya. Tadi kata bagian. Setelah kita melakukan ketika kita sudah punya dasar pembagiannya apa, kita baru melakukan lafaz apa yang akan kita bagi. Nah, setelah untuk apa kata yang kita mau dibagi, baru kita melakukan kisem. Jadi kisem itu tuh setelah kata yang apa yang mau dibagi, nah kata apa itu bagiannya tuh apa aja gitu. Seperti Ustadz itu bagiannya apa aja sih yang mau dibagi tuh, seperti itu untuk kisem. Nah itu sebenarnya kayak kisem tuh sama aja kayak kismah gitu, pembagian. Oke. Kalau misalnya apa yang dimaksud dengan kosim itu apa? Kosim, sama saja sih untuk kosim itu masing-masing dari bagian yang dinisbatkan kepada bagian yang lainnya. Jadi misalnya ada pembagian lagi. Nah, ntar dibagi lagi. Jadi gitu. Jadi ada kayak cabangnya lagi gitu. Setelah kita melakukan pembagian ini, ada yang harus dari yang udah dibagi itu tuh ada pembagiannya lagi. Jadi ada cabangnya lagi seperti itu kalau untuk kosim itu. Kalau misalnya kan kayak gitu tuh. Nah, kalau pembagian dasar kismahnya gimana tuh? Untuk pembagian dasar kisma itu yang menjadi dasarnya itu ada atau tidaknya adanya penghukuman. Ada atau tidaknya penghukuman itu seperti misalnya tasdik atau tasyawur. Kan tasdik sama tasyawur itu kan adanya penghukuman dan adanya juga tidak ada penghukuman. Jadi ya kembali kisma itu misalnya pembagian kisma itu ada hukumnya atau enggak gitu. Ada atau tidak adanya hukumnya itu termasuk dengan kismah. Jadi boleh saja misalnya kata ini tuh dibagi tapi gak ada hukumnya. Nah itu boleh. Tapi walaupun ada hukum atau tidak ada hukumnya itu boleh untuk menjadi kismah. Oke. Jadi kan kalau istilah dari tidak adanya penghukuman dasar pembagian itu maksudnya gimana? Istilah ada tidak adanya penghukuman dasar pembagian. Tadi kan kembali lagi dasar pembagian kismah itu adanya penghukuman atau tidak adanya penghukuman. Nah, untuk tidak adanya penghukuman itu disebut dengan tasawur. Tasawur itu tuh artinya itu adanya penghukuman gitu. Jadi semisalnya kita pembagian tapi ada kismah, ada ada hukumnya. Nah, itu dimaksud dengan tasawur gitu. Kan tadi kan adanya penghukuman. Nah, kalau istilah lain dari adanya penghukuman dasar pembagian itu tidak adanya
Kan yang tadi adanya. Nah, sekarang yang istilah dari tidak adanya pembagian hukum dasar, pembagian itu Untuk istilah dari tidak ada pembagian dasar itu dimaksud dengan tasdik. Nah, jadi kita bisa ingat gitu. Nah, untuk tasawur itu apa sih? Tasdik itu apa? Nah, untuk tasawur tadi kan adanya penghukuman. Jadi udah itu aja yang harus kita ingat gitu. Jadi kita gak perlu panjang-panjang mengingat pengertian dari tasawur sama tasdik itu gitu. Ya tasawur itu ada penghukuman, kalau tasdik itu tidak ada penghukuman, seperti itu. Biar kita ingat gitu. Nah, jadi mau nanya balik lagi ke Kismah. Kalau syarat-syarat pokok yang harus diperhatikan ketika merangkai Kismah itu gimana? Apa gitu Nah, syarat? untuk syarat-syarat pokok yang harus diperhatikan dalam merangkai Kismah, yang pertama itu Kismah itu harus membuahkan hasil. Membuahkan hasil di sini ya ketika kita membagi sesuatu harus ada yang dibagi lagi gitu. Hasilnya tuh apa sih dari pembagian itu tuh. Jadi kita tahu gitu. Hasilnya itu bagaimana, pembagiannya itu pasti kayak gimana gitu. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu tapi harus ada hasilnya gitu. Karena ya buat apa gitu kita melakukan sesuatu tapi gak ada hasilnya, seperti itu. Nah, untuk kedua yaitu masing-masing dari bagian yang terbagi dari yang dibagi harus berbeda satu sama lain. Jadi untuk melakukan pembagian kan pasti ada bedanya gitu, gak boleh sama gitu. Misalnya kita membagi ini, nah ntar yang di bawahnya pembagiannya itu katanya juga beda gitu, apa yang harus dibaginya itu beda. Jadi setiap pembagiannya itu kata atau lafaznya itu beda-beda gitu. Apa yang harus dibaginya itu pasti beda-beda. Misalnya ini berdasarkan waktu, ini berdasarkan tempat. Nah, itu pembagiannya itu beda-beda gitu. Kalau misalnya kan apa yang dimaksud dengan pembagian itu harus mani'ah, itu gimana? Nah, apa yang dimaksud dengan pembagian itu harus mani'an? Nah, untuk kata itu tuh artinya yaitu kita harus mampu mencegah masuknya segala sesuatu selain bagian yang terbagi dan bagian itu. Dengan kata lain yaitu harus ada batasan. Nah, jadi ketika kita ingin membagi sesuatu dengan mani'an itu jadi terbatas. Jadi kita harus ada batasnya gitu. Kita mau membagi itu tuh sampai apa gitu. Kita mau membagi ini tuh membaginya untuk hal apa dulu. Misalnya kita membagi ini ya tentang waktu, ini tentang pengetahuan. Nah, udah gitu aja gitu. Jadi harus ada batasnya kalau untuk kismah sesuai dengan mani'an. Seperti itu. Kalau tujuannya mani'an atau batasan itu apa tujuannya dari mani'an atau batasan itu? Tujuannya di sini untuk mencegah masuknya bagian lain yang tidak seharusnya masuk ke dalam bagian. Ya tadi, misalnya kita mau membagi ini tuh sesuai dengan waktu atau sesuai pengetahuan. Nah, misalnya tentang waktu, ya udah gitu. Kita melakukannya itu sesuai waktu gitu. Jangan, jadi kita nggak meranggembat kemana-mana yang emang itu nggak masuk gitu, nggak masuk di akal. Kenapa kita membaginya sesuai dengan waktu, tapi kenapa pas pembagiannya itu bukan sesuai dengan waktu gitu. Jadi emang harus dipahami gitu, pembagian itu sesuai dengan apa gitu. Jadi kalau ketika kita membagi kemana-mana itu nggak bakal merambat kemana-mana gitu. Nggak bakal merambat ke hal-hal yang tidak termasuk ke dalam pembagian tersebut, seperti itu. Mau balik lagi ke Kismah, mau balik lagi ke Kismah. Nah, pembagian Kismah itu sebutin dong gimana? Untuk kismah itu kan ada dua, ada kismah mantiki, ada juga kismah tabiyah. Seperti itu. Untuk kismah itu ya intinya ada dua, tabiyah sama mantikiyah. Kalau maksud dari kismah mantiki, kismah tabiyah itu gimana sama contohnya? Nah, kan kita tadi udah tahu gitu, pembagian kismah itu ada mantikiyah, ada tabiyah. Nah, untuk tabi'iyah itu yaitu pembagian sesuatu ke dalam bagian-bagian pembentuknya. Jadi, ketika kita melakukan pembagian, ada bagian-bagiannya gitu, ada bagian-bagian lainnya gitu. Intinya gitu, kalau untuk tabi'iyah, contohnya itu di sini, artinya itu terbagi dari sesuatu yang dibagi, dalam pembagian ini adalah materi, bukan makna. Jadi, misalnya, kita mau membagi ini ada bagiannya lagi, tapi cuma hanya materinya saja gitu. Tidak
tidak untuk dengan maknanya seperti artinya seperti itu. Contohnya itu seperti komputer. Nah, komputer itu kan terdiri dari berbagai macam bagian. Jadi cuman ada prosesor, VGA, dan juga memori. Contohnya seperti itu. Ya udah gitu. Komputer itu terdiri dari VGA, prosesor sama dengan memori. Jadi nggak ada arti-arti lain. Seperti ya komputer itu tuh ini buat apa nggak kayak gitu. Tapi emang kalau pembagian untuk menurut tabiiyah itu tuh ya udah gitu. Cuma bagian-bagian yang emang harus yang harus disebutkan doang gitu. Tadi kan kita ngomongin mantikah tabiiyah. Nah, tadi kan kita Yui kan jelasin tentang nanyain tentang kismah tabi'i. Nah, sekarang mau nanyain tentang kismah mantiki. Itu maksudnya gimana? Untuk kismah mantikiyah ini yaitu pembagian sesuatu ke dalam individu yang tercakup oleh sesuatu yang dibagi. Jadi untuk perbedaan dari kismah tabi'iyah sama mantikiyah itu bedanya itu kalau tabi'iyah itu membagi sesuatu ke dalam bagian-bagian pembentukan. Sedangkan untuk mantikiyah itu tuh model pembagiannya menjadi sesuatu ke dalam individu yang tercakup oleh sesuatu, dibagi ke dalam makna-makna yang tercakup. Contoh untuk kismah mantikiyah itu ada komputer berdasarkan harga. Harga mahal, harga pasaran, harga murah. Kan kalau misalnya, jadi kalau untuk mantikiyah itu ada maknanya gitu. Kalau tabi'iyah kan cuma bagian-bagiannya doang. Nah, kalau untuk mantikiyah itu ada kayak komputernya itu menjelaskannya itu tentang harga-harganya gitu. Misalnya komputer itu ada komputer yang mahal, ada komputer yang murah. Jadi, nah, ntar tuh ada maknanya lagi. Kenapa ini jadi komputer mahal? Kenapa ini murah? Kenapa ini pas-pasan seperti itu? Kalau untuk mantikiyah, perbedaannya itu kalau gitu. Sip, makasih. Senang banget dapat penjelasan dari Yu. Makasih. Mas. Iya, sama-sama. Sudah ada yang sekarang tanya? Sudah selesai. Oke. Sudah selesai untuk nih, kita akhiri ya. Nah, untuk sesi ini sudah dilakukan. Terima kasih. Jangan lupa tonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.